Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Hari ini Selasa 29 Juli 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini. Namun terlebih dahulu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Zakaria pasal 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jala unang rupa hamu halak nama balu, dohot na sopot somarama somarina, nang halak na buro, dohot na parir. Jala unang manangise memikiri naroa, lopak donganna di bagasan rohana. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Ada jeritan yang tak terdengar. Ada air mata yang tak terlihat. Tapi itulah kenyataan yang dialami oleh banyak orang yang kita sebut dari kalangan kaum lemah di sekitar kita. Seperti para janda yang berjuang sendiri, atau anak-anak yatim yang kehilangan harapan, pendatang yang tak punya tempat, dan orang miskin yang harus bergumul setiap hari untuk mempertahankan hidupnya. Tuhan melihat mereka semua dan melalui Zakaria, ia berseru kepada kita, janganlah kamu menindas mereka. Ini bukan hanya sebuah larangan yang disampaikan, akan tetapi undangan untuk berempati, bertindak, dan menjadi perpanjangan kasih Allah atas kehidupan mereka. Ketika kita memperjuangkan hak mereka, kita sedang menunjukkan bahwa iman kita hidup dan iman kita itu berdampak yang baik dan luas. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita sibuk dengan urusan pribadi dan lupa memperhatikan mereka, orang-orang yang termasuk golongan kaum lemah yang terpinggirkan. Kita melihat orang yang kesulitan, tapi kita menganggap itu bukan tanggung jawab saya. Renungan ini menantang kita untuk keluar dari zona nyaman yang sedemikian dan membuka mata pintu hati kita terhadap penderitaan orang-orang di sekitar kita. Memperjuangkan hak kaum lemah bukanlah tugas segelintir orang, tapi sesungguhnya itulah panggilan kepada setiap orang percaya yang telah menerima karunia dan berkat dari Allah. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembela mereka yang bersuara. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mendengarkan cerita mereka, atau memberikan sekedar bantuan kepada mereka, atau bahkan menyuarakan keadilan melalui komunitas atau pelayanan gereja di tempat kita. Sikap aktif dan peduli yang seperti inilah yang akan mencerminkan kasih Kristus yang terpancar dalam setiap tindakan nyata kita. Iman yang sejati selalu membawa dampak pada cara kita memperlakukan sesama dengan penuh kasih dan kepedulian, terutama bagi mereka yang rentan, yang tertindas, seperti kaum miskin, anak-anak yatim piatu, kaum janda, dan orang-orang yang memang terlantar. Maka saat ini kita memperjuangkan hak kaum lemah. Kita dipanggil untuk memperjuangkan hal itu. Kita sedang menjadi alat Tuhan untuk dipersiapkan menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan ketidaksewenang-wenangan ini. Kita menunjukkan bahwa kasih Allah bukan hanya kata-kata, melainkan kekuatan yang mengubah hidup setiap orang, hingga kita menjadi orang-orang yang berdampak positif, membawa berkat, membawa makna di tengah-tengah kehidupan di sekitar kita. Maka marilah terus berjuang, bukan karena kita hebat, kita kaya, atau kita lebih mapan, tetapi karena kasih Kristus menggerakkan hati kita untuk mau peduli dan mau bertindak terhadap para sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Karena di sanalah kita menemukan makna sejati menjadi terang dan garam bagi dunia. Berbahagialah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk peduli dan menyatakan kasih sebagai terang dan garam bagi sesama, untuk menolong mereka, membantu mereka, menopang mereka untuk bisa bertahan hidup semampu yang bisa kami lakukan berdasarkan kasih Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati pikiran kami,
agar kami bersama-sama bergerak untuk memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua dalam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.